Jendela transfer musim panas Manchester United yang akan dating tampaknya lebih merupakan kebutuhan strategis daripada pengeluaran yang boros. Dengan kendala keuangan yang lebih ketat dari sebelumnya, fokus klub adalah mengamankan kesepakatan yang bernilai yang sejalan dengan tujuan jangka panjang mereka. Di antara target utama Amorim yang sangat berharga adalah Pedro Gonçalves. Wajah yang tidak asing bagi manajer United Ruben Amorim dari masa-masa mereka di Sporting Lisbon. Gonçalves, yang dikenal dengan sebutan Pote, telah menjadi pemain yang menonjol di Sporting, memamerkan keterampilannya terutama sebagai pemain sayap kiri. Akuisisi potensialnya dilihat melalui lensa kehati-hatian fiskal dan ketajaman taktis. Sebuah langkah yang dapat memberi Manchester United pemain berkaliber tinggi tanpa menguras kantong. Gonçalves tidak istimewa, tetapi sangat pekerja keras seperti Bruno Fernandes. Dia adalah pemain terbaik Sporting di masa Amorim. Minat Amorim pada Gonçalves tidak hanya profesional tetapi juga pribadi. Dia sangat bersemangat untuk mendatangkan pemain yang telah menjadi pemain penting di bawah bimbingannya di Sporting. Dampak Gonçalves di Sporting langsung terasa, mencetak 23 gol di musim debutnya dan terus mencetak gol sejak saat itu. Meskipun saat ini ia tengah berjuang melawan cedera otot, ada optimisme yang berkembang seputar pemulihannya dan apa yang dapat ia bawa ke Old Trafford. Lulusan Akademi Wolves dan Valencia ini adalah rekrutan strategis dan bijaksana yang dapat membuka jalan bagi Manchester United yang lebih berkelanjutan dan kompetitif. Menjelang pertandingan terbesar mereka musim ini, satu-satunya pertandingan yang mungkin dapat menebus bencana musim ini, Tottenham Hotspur mendapat banyak berita buruk tambahan terkait cedera. Pape Sarr kini diragukan tampil pada Rabu malam melawan Manchester United karena cedera punggung yang dideritanya saat kalah dari Aston Villa pada Jumat malam. Timo Werner, cedera, otot paha belakang, dan Lucas Bergvall, cedera, pergelangan kaki, juga kini masuk dalam daftar pemain Spurs yang akan absen hingga akhir musim. Mengalahkan satu tim sebanyak 4 kali dalam 3 kompetisi berbeda memang sangat jarang, tetapi Tottenham akan mencapai prestasi itu atas United jika menang di sini. Pape Sarr adalah pemain hebat, Spurs membutuhkannya, dan tentu saja berharap yang terbaik di sini. Werner hanya mencetak 1 gol dalam 27 penampilan musim ini, jadi dia benar-benar tidak dirindukan. Dia mungkin tidak akan kembali musim depan. Pemain lain yang baru-baru ini absen selama sisa musim adalah James Maddison dan Dejan Kulusevski, keduanya karena cedera lutut. Kehilangan kedua pemain ini bisa jadi faktor terbesar kelemahan Spurs. Sementara Radu Dragusin sempat dicadangkan beberapa waktu lalu karena cedera di bagian tubuh yang sama. Halaman Instagram Jersey Review membagikan 2 foto hari ini yang mereka klaim sebagai kaos kedua United untuk musim 2025-2026. Kaos tersebut berwarna putih dengan cetakan retro berwarna abu-abu keunguan dan menampilkan lambang setan dari kaos ketiga musim ini sebagai pengganti lambang klub tradisional. Seperti biasa, kaos tersebut didominasi oleh 3 garis khas Adidas yang membentang dari bahu dan berhadapan dengan setan di dada dan memiliki sponsor Snapdragon yang terpampang di bagian depan. Skema warnanya mengingatkan pada kaos kiper tahun 90-an, seperti versi yang lebih lembut dari kaos kiper tandang tahun 1993-1995 yang terkenal dikenakan oleh Peter Schmeichel. Postingan tersebut menyebutkan versi penggemar dalam keterangannya, tetapi berdasarkan postingan sebelumnya, ini mungkin untuk membedakannya dari versi pemain yang dirancang untuk dikenakan di lapangan daripada menjadi tiruan dari desain yang dibuat oleh penggemar. Halaman itu sendiri tampaknya memiliki rekam jejak yang baik,
dengan gambar akurat dari ketiga kaos United dari musim ini yang tampaknya diunggah sebelum pengumuman resmi dibuat. Tentu saja para penggemar akan terbagi, tetapi tanggapan di kolom komentar sebagian besar positif sejauh ini. Tentu saja, apapun bentuknya, kaos itu akan segera menjadi tidak penting, karena jendela transfer akan menentukan pemain mana yang akan mengenakannya musim depan. Masa depan Emi Martinez di Aston Villa yang tidak pasti, telah membuat Manchester United dan Barcelona mempertimbangkan untuk menampungnya. Demikian klaim yang beredar. Martinez telah menjadi subjek minat dari Liga Pro Saudi, tetapi masih bisa bertahan di Eropa. Pemain nomor 1 Argentina itu tampak emosional di akhir pertandingan kandang terakhir Villa musim ini, kemenangan atas Tottenham, seperti halnya rekan setimnya yang dikaitkan dengan Saudi, Leon Bailey. Manajer Unai Emery tidak dapat memastikan bahwa kiper itu akan bertahan, yang memicu banyak spekulasi. Menurut laporan di Argentina, Barcelona dan United sama-sama siap menjadikan Martinez sebagai kiper utama mereka jika mereka bisa mencapai kesepakatan. Pilihan pertama United saat ini Andre Onana telah menjadi sorotan karena beberapa kesalahan besar, sementara kiper Barca Marc-Andre ter Stegen hanya bermain sekali sejak September karena cedera. Wojciech Szczęsny telah menjadi starter reguler saat pemain Jerman itu absen, tetapi masa depannya sendiri tidak pasti, setelah ia keluar dari masa pensiun untuk bergabung dengan klub Katalan tersebut. Beberapa hari sebelum final Liga Eropa, Amorim mengakui Onana kemungkinan akan menjadi starter meskipun telah dicoret di awal musim. Altay Bayındır kemungkinan pindah dengan 3 klub Turki berebut tanda tangannya. Mantan striker MU, Wout Weghorst jelas tidak dalam suasana hati yang baik setelah tim Ajax-nya kalah telak dalam perebutan gelar Eredivisie pada hari Minggu. Gol dari Weghorst dan Kapten Jordan Henderson membuat Ajax mengakhiri musim dengan mengalahkan Twente 2-0 di Amsterdam. Namun, itu tidak cukup untuk membuat mereka melompati pemuncak klasemen PSV Eindhoven yang memastikan gelar kedua mereka dalam 2 tahun dengan menang 3-1 di Sparta Rotterdam. Ajax, yang belum pernah menjadi juara Belanda sejak musim 2021-22, mengakhiri musim ini dengan 78 poin, hanya 1 poin lebih sedikit dari PSV, setelah unggul 9 poin dari rival mereka dengan 7 pertandingan tersisa. Setelah pertandingan terakhir hari Minggu, para pemain Ajax berdiri berbaris di lapangan, dengan lengan saling merangkul, di depan pendukung tuan rumah mereka. Sementara itu, sebuah kamera terlalu dekat dengan Weghorst, sehingga mantan penyerang Manchester United itu tidak suka dan dia pun marah. Weghorst terlihat kesal beberapa saat sebelum menampar kamera. Rekaman yang diperoleh kamera menunjukkan bahwa tembakan tersebut bergerak mendekati Weghorst ketika ia menoleh dan melepaskan tamparan marah dengan tangan kanannya. Kemarahan bukan satu-satunya emosi yang ditunjukkan setelah pertandingan hari Minggu. Setelah mendapat tepuk tangan dari penonton meskipun hasil pertandingan mengecewakan, manajer Ajax Francesco Farioli menangis di lapangan. Farioli, yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang dipertimbangkan Tottenham untuk menggantikan Ange Postecoglou, sulit menerimanya. Selama masa peminjamannya di Old Trafford, Weghorst hanya mencetak 2 gol dalam 31 pertandingan. Ia tidak mencetak 1 gol pun dalam 17 pertandingan Liga Primer untuk Setan Merah.